Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali di dalam renungan Gema pada hari ini yang bertema menghargai penetapan peran, terambil dari Nehemia pasal 11 sampai 12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan kami mengucap syukur satu kesempatan ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan jamalah hati kami, pribadi kami, biarlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita hanya akan membaca pasal 11 ayat 1-2 dan pasal 12 ayat 44-47. Demikian firman Tuhan. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lain lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Pasal 12 ayat 44. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekedar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, penetapan orang untuk menempati suatu posisi di dalam sebuah struktur kepemimpinan, baik di dalam lingkup gereja, perusahaan, berpotensi menimbulkan sebuah ketidakpuasan atau iri hati, bahkan tidak jarang perpecahan. Proses penetapan ini terjadi di dalam 2 pasal yang kita baca barusan di tengah bangsa Yehuda. Dalam bacaan Alkitab hari ini terdapat yang pertama daftar para imam. Mereka menduduki jabatan imam atas dasar latar belakang keluarga mereka. Yang boleh menjadi imam hanyalah keturunan imam besar Harun, sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan di dalam Bilangan 3 ayat 10. Yang kedua, terdapat pula orang-orang yang ditetapkan yang tinggal di kota Yerusalem. Kalau yang ini mereka dipilih dengan cara membuang undi. Hanya 1 dari 10 yang terpilih. Walaupun mereka memiliki jabatan tertentu sebagai imam atau terlibat dalam pelayanan dalam bait Allah, bila mereka tidak terpilih, mereka tidak berhak untuk tinggal di kota Yerusalem. Yang ketiga, terdapat pula orang-orang yang ditetapkan menjadi pengawas, penunggu pintu, penyanyi, dan lain-lain. Mereka ditetapkan berdasarkan kualifikasi jabatan tertentu. Maka menjadi pertanyaan, mengapa penting untuk perlu diatur dan ditetapkan, saudara? Penetapan nama-nama ini ada di dalam bagian kedua dari kitab Nehemia. Selain membangun kembali kota Yerusalem, Nehemia membangun kembali umat Israel, bangsa itu sendiri. Sekali lagi kita diingatkan bahwa bangsa Israel ini dipilih untuk menjadi bangsa, untuk menjadi imam yang kudus. Hal ini menjadikan rakyat Israel tidak dapat semena-mena atau menetap sesuka hati mereka di mana saja. Tetapi mereka memiliki martabat di dalam sebuah ketertiban dan di dalam sebuah relasi. Maka tidak heran penetapan dan pemilihan ini dapat diterima tanpa protes, baik penetapan berdasarkan latar belakang keluarga, maupun baik secara undian, maupun kualifikasi pekerjaan. Perhatikan pula bahwa orang yang tidak terpilih bahkan memuji orang-orang yang terpilih yang tinggal di Yerusalem. Rakyat bahkan bersedia menyokong biaya hidup mereka. Mereka menghargai jabatan yang dipercayakan kepada mereka dan mengerjakannya sebaik mungkin. Acara yang diadakan begitu meriah karena semua orang mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan jabatannya. Terdapat bahkan paduan suara yang begitu besar. Mereka bersukaria karena Allah memberikan kesukaan yang besar kepada mereka. Saudara, mengapa respon mereka bisa sangat luar biasa, padahal termasuk di dalamnya ada orang-orang yang tidak terpilih, saudara? Padahal jika dipikir-pikir di dalam konteks kita hari ini, apa respon kita jika kita termasuk di antara orang yang tidak terpilih untuk menetap di Yerusalem? Apakah kemarahan, kekecewaan, duka cita, merasa ketidakadilan? Saudara, bangsa Israel tetap dapat bersuka cita karena mereka lebih memperhatikan identitas mereka sebagai sebuah bangsa umat pilihan.
bukan hanya sekedar seorang individu. Sebagai umat pilihan, bukan individu, kemenangan sebuah bangsa lebih penting daripada kemenangan individu. Kesediaan untuk menerima penetapan sangat diperlukan untuk sebuah kebersamaan, baik dalam komunitas kecil, keluarga, maupun organisasi besar, termasuk gereja di dalamnya, maupun bahkan sebuah negara. Apakah saudara saat ini sedang mengalami atau pernah mengalami sebuah proses penetapan atau pemilihan yang kemudian menimbulkan sebuah perasaan kecewa dan tidak adil dari hasil pemilihan tersebut? Kita berkata seharusnya kita yang lebih layak untuk menempati posisi atau jabatan tertentu. Jika ini yang sedang saudara rasakan, datanglah kepada Tuhan. Mintalah Dia untuk menolong saudara, untuk mendapatkan sebuah kelegaan, untuk dapat menerima hal-hal tersebut, dan untuk mampu melihat gambaran yang lebih besar daripada sebuah individu, melainkan kepentingan sebuah komunitas. Jika kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, maka kita pun dapat percaya bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini terjadi tanpa seizin Allah kita. Maka ketika saudara kita menghadapi sebuah proses penetapan atau pemilihan yang tidak sesuai dengan saudara harapkan, apakah saudara tetap bersedia mengutamakan kebersamaan dan mendukung hasil penetapan atau pemilihan tersebut? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan, kembali kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana kami pun perlu berbesar hati untuk mendukung sebuah komunitas yang lebih besar, dan kami percaya tidak ada satupun hal yang terjadi secara kebetulan. Tuhan, berikan kami kelegaan, berikan kami kekuatan. Terima kasih sertai kami untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.